Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai karena akan disebut anak-anak Allah. Puji Tuhan. Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Puji Tuhan. Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Puji Tuhan. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Puji Tuhan. Dan Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Puji Tuhan, haleluya. Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Puji Tuhan, haleluya. Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Roma 12 ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Puji Tuhan, haleluya. Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Roma 12 ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Puji Tuhan. Matius 5 ayat 9, berbahagialah dengan orang yang membawa damai karena mereka disebut anak-anak Allah. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Puji Tuhan. Ya, Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang
Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Puji Tuhan. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Di Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang bawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Puji Tuhan. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Puji Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun ayo yang kencang dong, tepuk tangan Yesus. Yesus, Yesus, yes. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kak. Iya, hari ini sehat kan? Sehat Kak. Iya, Kakak juga yakin bahwa adik-adik yang di rumah semuanya sehat, semuanya bersuka cita. Kami boleh melihat loh dari video-video dan foto yang adik-adik kirimkan, kami boleh melihat semuanya sehat. Ada yang gemuk, ada yang sudah tinggi, ada yang tadinya ompong sudah lengkap giginya. Tadi pagi, hari Minggu kemarin, kakak sampai nggak kenal sama si Arsen. Yang gue ingat Arsen itu tuh gue ompong loh. Pas kemarin aku lihat videonya, udah lengkap giginya, tambah ganteng. Terus siapa lagi ya? Adik-adik kami yang dari Blosre semuanya sehat-sehat, yang jauh-jauh semuanya sehat. Ya, hari ini pun kami percaya bahwa adik-adik kami semuanya tetap sehat dan sukacita. Puji Tuhan. Haleluya. Kita mau bangkit berdiri, kita mau mulai ibadah kita. Adik-adik saya undang untuk bangkit berdiri. Laskar Kristus berjaga. Kita mau bernyanyi dari terbit matahari. Ayo Bang. Dari terbit matahari sampai pada masuknya dalam nama Tuhan, biarlah nama Tuhan dipuji.
semuanya semangat, semuanya menghafalkan firman Tuhan. Bahkan masih ada yang belum, tetap kami ingatkan kepada orang tua kami, kepada mami papi, kakak-kakak, tetap dong, ayo dong, disuruh adik-adiknya untuk mengirimkan video atau foto ya, supaya kami pun senang bahwa mereka pun mengikuti ibadah sekolah minggu. Ya, kami tunggu tetap videonya, kami tunggu fotonya. Oke, kita mau masuk dalam ibadah kita. Kita mau bernyanyi kepada Tuhan pujian yang berkata, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Silakan duduk adik-adikku, mungkin masih berdiri ya? Ya, silakan duduk. Lipat tangannya. Kita mau sikap berdoa. Kita mau katakan kepada Tuhan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Sama-sama kita berdoa, berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk memuliakan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita akan menyerahkan ibadah kita ini kepada Tuhan. Kita percaya bahwa di saat kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Adik-adik, siapa yang pernah marah? Pasti ada. Siapa yang pernah takut? Pasti ada. Siapa yang pernah merasakan sedih? Pasti ada. Hari ini kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, saat aku sedih, aku memanggil nama-Mu. Dan nanti dari pujian, saya mengundang Kak Melan untuk berdoa di tengah-tengah kita. Dan juga berdoa buat firman Tuhan, buat kakak-kakak yang bertugas hari ini, dan persembahan yang akan kita persembahkan kepada Tuhan. Dari pujian, kita mengundang Kak Melan untuk maju ke depan. Saat aku sedih, aku panggil Tuhan. Saat aku sedih, aku panggil. Saat aku marah, aku berdoa.
sekali Bapa kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas segala penyertaan-Mu, dan atas segala pemeliharaan-Mu yang sungguh kami rasakan hingga pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa buat kesempatan, buat nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah setiap kami Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dialah Tuhan, Kau yang selalu melawat kami. Dialah Tuhan, Kau yang selalu menyertai setiap langkah-langkah kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa Tuhan buat adik-adik kami dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah Kau semakin berkati setiap adik-adik kami Tuhan. Berkatilah setiap tumbuh kembang adik-adik kami Tuhan, agar menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, yang berbakti kepada Engkau ya Bapakku yang baik. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat kakak-kakak guru sekolah minggu juga Engkau semakin berkati kehidupan kami Bapa. Biarlah Engkau semakin pakai kami, semakin Engkau pakai pelayanan kami Tuhan. Biarlah ini semua untuk kemuliaan nama-Mu saja. Berkatilah setiap pekerjaan kami Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa semakin berikan kami kesehatan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami juga berdoa Tuhan buat kakak-kakak kami yang mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Kau yang selalu pakai lebih luar biasa lagi Tuhan. Para pemain musik, pembawa acara, dan para singer juga Engkau semakin berkati lebih luar biasa lagi Tuhan. Dan juga Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau pakai lebih luar biasa lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, dan juga sebentar kami akan mengumpulkan persembahan kami. Mari Engkau berkati Tuhan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, inilah ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar otoritas surga berkarya di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tangannya belum diangkat ke atas dua-duanya. Puji Tuhan. Haleluya. Iya, sebelum kita memberikan persembahan, adik-adik yang di rumah masih ingat sih lagu Kupikir-pikir? Masih ingat nggak? Masih, Iya, Kak. kita udah lama loh nggak lihat gerakan kakak-kakaknya. Kami sangat rindu loh untuk melihat gerakan adik-adik, tapi karena masih belum bisa ibadah. Nah, sekarang lihat gerakan kakak-kakaknya dulu ya. Oke, siap? Siap, Kak? Siap. Oke. Siap Kak yang di sini? Siap. Oke. Kita nyanyikan pujian kepada Tuhan. Kupikir-pikir 1 2 3. Nanti siap-siap. Yang pertama, Kakak Aksa. Oke. Kupikir-pikir 1 2 3. Kupikir-pikir 1 2 3. Kupikir-pikir 1 2 3. Ikut Kak Aksa. Ikut Kak Aksa.
adik-adik nanti kami boleh melihat gerakannya. Kita berdoa terus supaya pandemi ini cepat berlalu. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian kepada Tuhan, pujian yang berkata, setinggi-tingginya langit. Berikan persembahanmu di tangan kananmu, ya. Dan nanti dikumpulkan. Nanti suatu saat kakak-kakaknya akan datang mengambil. Kalaupun nggak datang mengambil, boleh dititipkan kepada orang tuanya, ya. Kita naikkan pujian kepada Tuhan setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus, sedalam-dalam lautan, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus, seindah-indah, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesus. Lompat ya, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Iya, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Minggu lalu masih ingatkan firman Tuhannya? Iya, pasti ingat. Dan pasti sudah dikirimkan kan? Iya, kami tetap menunggu. Kami selalu mengingatkan supaya video, foto tetap dikirimkan. Yang adik-adik kami yang jauh, ayo dong Darren, Kanaya, kayaknya setiap minggu kami ingatkan loh. Darren, Kanaya, Olive, Jane, gimana ya? Tetap, ya Matthew sudah dikirim. Ya, kami tunggu tetap video dan fotonya. Puji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh abang kita yang merasa dirinya cakep. Dan memang ya terserah lah, mau bilang cakep juga nggak apa-apa. Ya kan toh nggak bayar ini, biarkanlah dia puas dengan kecakapannya. Ya, adik-adik tahu siapakah itu? Pasti tahu. Tahu nggak sih siapa? Oh ya botak. Iya, hari ini firman Tuhan disampaikan oleh abang kita yang satu ini. Ya, nanti lihatlah siapa sih dia. Ya, kalau udah tahu nggak apa-apa. Kalau nggak tahu pasti penasaran siapa ya, gitu. Nanti si Tania pasti siapa sih yang ganteng di sekolah minggu? Bapak gue jangan-jangan. Jangan percaya diri dulu. Ya, Bapak Kesha juga ganteng. Bapaknya si Sifra juga ganteng sama si Despita. Bapaknya si Mia juga ganteng. Semua bapak-bapak di sini ganteng. Tapi ini merasa dia paling cakep. Ya, oke. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Pujian yang berkata, oh saudaraku, mari dengar firman Tuhan. Dan nanti yang merasa cakep akan maju ke depan menyampaikan firman Tuhan. Sudah tiba waktunya.
sini. Puji Tuhan. Wah, kedengaran suaranya si Hana dari siang sana. Kalau minggu lalu firman Tuhan intinya harus menjadi pembawa damai. Oke, senang bertemu dengan adik-adik sekolah minggu dimanapun berada, sekalipun kita berjauhan, tetapi kami kakak-kakak dan abang-abang sangat senang. Apalagi sekarang kita sebentar lagi akan memasuki Natal, ya. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu, balita, pratama, madya, nanti akan ada informasi ke adik-adik untuk dibagikan liturginya, ya. Kita buka firman Tuhan. Kita buka Alkitab, kita belajar firman Tuhan sedikit saja dari kitab Mazmur, ya, dari kitab Mazmur pasalnya yang 119 ayatnya yang ke-105. Ya, adik-adik jangan ada yang lari-lari, jangan ada yang ribut. Semua harus fokus kepada firman Tuhan. Kita baca sama-sama. Mazmur 19 ayat 105. Demikian firman Tuhan. 3, 2, 1, ya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikian firman Tuhan. Adik-adik terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sudah banyak mendengarkan firman Tuhan, apalagi dalam setahun ini ada banyak ayat hafalan. Ya, ini juga demikian, dihafal, dibuat gerakan sendiri. Ya, dibuat gerakan sendiri. Ini khusus balita, ya. Nanti kalau untuk pratama dan madya beda ayatnya. Ini khusus balita, ya. Dengar, ini khusus balita. Saya bacakan sekali lagi. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Adik-adik terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tentu sering melihat orang tunanetra atau orang buta. Coba kita lihat, coba kita perhatikan ketika kita bertemu, ketika adik-adik bertemu di jalan entah di mana, pasti orang tunanetra atau orang yang tidak bisa melihat atau orang yang buta pasti pakai tongkat. Terus apa sih gunanya itu tongkat? Benar, untuk menuntun jalannya. Itulah yang menjadi pelita bagi orang buta, ya, untuk menuntun jalannya. Coba dia kalau tidak pakai tongkat, pasti jatuhlah. Mungkin kalau dia pas di jalan ditabrak motor, atau dia yang nabrak motor. Ketika ada juga got atau parit, pasti jatuh karena tidak ada yang menuntun. Itulah fungsinya tongkat itu, supaya dia bisa bisa dia mengarahkan kemana dia harus jalan, kemana dia jalannya yang benar. Itu adalah pelita bagi dia. Itulah yang menjadi mata dia secara badannya, ya, karena secara tubuhnya, secara fisiknya dia sudah tidak bisa melihat. Ya, sama dengan kita. Ketika kita tutup mata, coba kita praktekkan. Ayo adik-adik praktekkan nanti ketika Bang Sakap sudah selesai bercerita tentang firman Tuhan ini, praktekkan dulu sekali. Bagaimana rasanya tidak bisa melihat? Gelap, nggak ada yang bisa dilihat. Harus meraba-raba karena tidak ada sulu, karena tidak ada penuntun, tidak ada pelita, ya. Tapi ketika kita melihat dengan mata kita yang terang benderang, ketika kita melihat di seluruh sekitar kita, baru kita melihat nih, oh nggak bisa dari sini, sehingga kita harus dari sini. Nah gitu, sama dalam hal kerohanian, ya. Dalam hal kerohanian, adik-adik terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi pelita kita, yang menjadi penuntun kita adalah firman Tuhan. Adalah
perkataan Tuhan. Oleh karena itu, rajinlah belajar firman Tuhan, rajinlah membaca firman Tuhan. Karena ketika kita rajin membaca firman Tuhan ini, maka inilah yang menjadi sulu, inilah yang menjadi pelita, inilah yang menjadi pembawa terang di dalam hidup kita, ya. Karena tanpa ini sama halnya kita seperti orang buta tadi. Kalau kita tidak mengetahui ini, kalau kita tidak melaksanakan firman Tuhan ini, sama kita seperti orang buta yang meraba-raba ketika berjalan, ya. Sama halnya kita ketika kita kan di sini kan ada banyak larangan-larangan, dilarang mencuri, dilarang membunuh, dilarang. Karena ini adalah menjadi penuntun adik-adik, ya. Oleh karena itu kami kakak-kakak dan abang-abang senang sekali melihat adik-adik ketika hidupnya jadi anak baik. Ketika menjadi dia anak yang penurut, kami sangat senang mendengarnya. Karena itulah yang menjadi kebanggaan kami. Anak-anak sekolah Minggu Bukit Permai luar biasa loh. Demikian juga di sekolahnya dibicarakan, itu siapa sih? Gerejanya di mana sih? Guru sekolah minggunya di mana sih? Siapa sih? Orang tuanya siapa sih? Kan senang mendengarnya, ya. Ketika hidup di dalam firman Tuhan, ya. Oleh karena itu adik-adik terkasih dalam nama Tuhan Yesus, rajinlah belajar firman Tuhan dan rajinlah melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah pelita bagi hidup kita, sehingga ketika kita berjalan semua kita bisa melihat, ya. Oleh karena itu ketika kita hidup di dalam firman Tuhan ini bisa membedakan yang mana yang jahat dan mana yang baik, ya. Ayo kita baca satu lagi firman Tuhan. Ini menjadi ayat hafalan untuk Pratama dan Madya. Beda ya. Tadi kalau balita Mazmur 119 ayat 105 itu khusus balita. Karena ayatnya sedikit. Nah, untuk Pratama dan Madya kita baca, ya. Terambil dari kitab 3 Yohanes 1 ayatnya yang keempat. 3 Yohanes 1 ayatnya yang keempat. Saya baca demikian firman Tuhan. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anak hidup dalam kebenaran, ya. Itu yang menjadi kesukaan kami. Itu yang menjadi kesukaan orang tua. Karena ini gambaran orang tua kepada anaknya. Karena ini gambaran penatua kepada anak rohaninya ketika mereka hidup di dalam kebenaran, ya. Demikian kami, abang-abang, kakak-kakak, ketika anak-anak sekolah minggu, Pratama, Madya, balita hidup di dalam firman Tuhan, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang pintar, menjadi orang yang hebat, baik di sekolah, di rumah, di mana kan kita bangga, ya. Itu sekolah Minggu Bukit Permai loh, yang juara 1 di SD Percontohan. Si itu dulu mantan anak sekolah Minggu Bukit Permai yang juara 1 ke karate, ya kan? Itu anak sekolah Minggu Bukit Permai loh yang olimpiade menang, kan kita senang, bangga, ya. Karena itulah yang menjadi sukacita kami, sukacita orang tua, sukacita Bapak Pendeta, sukacita semua hamba-hamba Tuhan ketika anak-anak sekolah minggu, gereja Pentakosta, Sidang Bukit Permai, semuanya menjadi anak yang baik, menjadi anak yang pintar. Karena apa? Karena firman Tuhan ada di dalam hidupnya. Karena firman Tuhan menjadi pelita di dalam hidupnya, yang akan membawa terang di dalam hidupnya. Oleh karena itu adik-adik terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini itu yang menjadi firman Tuhan. Mari lakukan firman Tuhan, tetap semangat, dan ikuti semua protokol-protokol kesehatan ketika keluar, ya, sekalipun sudah lama corona, ya. Dan nanti informasi Natal
kami akan informasikan. Yang jelas adik-adik di rumah akan ada liturgi, ya. Akan ada liturgi. Bagi yang tidak ada liturgi nanti kami akan informasikan kembali lagi, ya. Oke, demikian firman Tuhan. Semua kita bangkit berdiri, adik-adik yang ada di rumah, kita langsung saja berdoa. Gak usah diikuti, Bang Sakap saja yang berdoa. Bapa di dalam surga, pada pagi hari yang indah ini kembali kami Tuhan menaikkan segala rasa syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan Yesus yang sudah memberkati kami, menolong kami, memberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan bagi kami hingga kami boleh melewati hari-hari kami dengan baik, dengan sehat, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Terkhusus buat adik-adik kami Balita Pratama Madya yang pada pagi hari ini sedang menjalani atau mengikuti ibadah sekolah minggu secara live streaming. Dimanapun Tuhan mereka berada, Tuhanlah menolong mereka, Tuhanlah memberkati mereka, Tuhanlah yang senantiasa memberikan kesehatan bagi mereka, jauhkan mereka dari segala sakit penyakit, biarlah mereka menjadi anak yang pintar, anak yang menuruti firman Tuhan, karena itu yang menjadi pelita di dalam hidup mereka. Demikian juga kami abang-abang, itu yang menjadi pelita bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati para orang tua dari adik-adik kami sekolah minggu, berikanlah mereka kesehatan juga ya Tuhan, jauhkan dari segala sakit penyakit, berkati setiap pekerjaan dan usaha mereka ya Tuhan. Demikian kami kakak-kakak dan abang-abang seluruh pelayan-pelayan sekolah minggu, kami sangat bersuka cita. Khususnya kami sudah mengakhiri, memasuki akhir tahun ini ya Tuhan. Kami sangat bersyukur boleh Tuhan tuntun kami, sertai kami dari awal tahun hingga memasuki penghujung tahun ini ya Tuhan. Kami sangat berterima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami tetap memohon kepadamu, berikanlah kepada kami kekuatan, kemampuan di dalam melayani adik-adik sekolah minggu di tempat ini ya Tuhan, sehingga benar-benarlah kami ya Tuhan, pelayanan kami di tempat ini membawa dampak, pengaruh kepada adik-adik kami. Terima kasih ya Tuhan, ampuni kami Tuhan dari segala dosa kami, kuduskan hati dan kehidupan kami ya Tuhan. Dan sebentar kami akan selesai, tolong kami, berkati kami, dan biarlah Tuhan kami juga tetap berdoa bagi adik-adik sekolah minggu yang tidak dapat mengikuti ibadah secara live streaming. Tuhanlah yang menolong mereka. Jikalau mereka dalam keadaan sakit, Tuhan Engkau pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa kami, ini yang menjadi seruan hati kami, yang hanya kami landaskan di dalam Kristus Yesus, Allah kami yang hidup. Kita akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kak, pasti adik-adik di rumah ada pertanyaan. Kak, kita Natal nggak sih? Bang, kita Natal nggak sih? Pasti bertanya dalam hati. Ataupun sudah bertanya kepada kakaknya. Pasti ada yang sudah japri kakaknya, ada yang sudah japri. Gimana dong? Kita Natal nggak? Gitu. Jadi hari ini pun kakak umumkan. Kalau Tuhan izinkan kita akan merayakan Natal, ya. Cuman kita belum tahu bagaimana pelaksanaannya. Ya nanti kami kabari selanjutnya bagaimana teknik pelaksanaannya. Dan nanti akan dibagikan liturgi kepada adik-adik kami. Kami pun nanti membagikannya entah melalui telepon, kami sampaikan kepada orang tua, ataupun nanti kami datang ke rumahnya. Pokoknya adik-adik di rumah kita percaya bahwa tahun ini juga
kita akan merayakan Natal. Senang gak adik-adik? Senang. Iya, kami aja senang, apalagi adik-adik yang di rumah ya. Kita tetap bersuka cita, kita tetap berdoa supaya Tuhan segeralah disudahkan ini pandemi ini dari negara kita Republik Indonesia. Puji Tuhan. Haleluya. Kita telah selesai ibadah, kita mau bersalam-salaman dengan saudara kita yang ada di rumah. Salam Covid boleh? Ya salam Covid di rumah. Oh, salam sehat katanya. Iya, salam sehat, bukan salam Covid. Iya, salam sehat ya adik-adik. Sama kakaknya di rumah, orang tuanya. Kita bernyanyi kepada Tuhan, kita katakan markas iblis dihancurkan. Boleh berdiri dong? Ya, berdiri yuk. Kita mau bersalam-salaman, ya.